Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Jelang puncak peringatan wafatnya Isa Al-Masih, jemaat sebuah gereja di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis malam melakukan teatrikal jalan salib yang diperankan oleh seorang Gus Durian. Ya, di lokasi lain Keuskupan Agung Jakarta sudah memulai masa Pekan Suci Paskah 2022. Seperti saat pandemi 2 tahun lalu, katedral memberlakukan protokol kesehatan ketat dan menyiapkan misa secara virtual. Jemaat Gereja Jawi Wetan, Pepantan Gunung Gedangan, Kota Mojokerto, Jawa Timur menggelar ritual jalan salib sebelum dimulainya ibadah perayaan Hari Raya Paskah Kamis malam. Ritual ini digelar untuk memperingati penderitaan Yesus Kristus ketika mendapat siksaan dan disalib menggunakan kayu. Tak sedikit dari para jemaat menangis melihat apa yang dirasakan Yesus Kristus ketika menerima pukulan dan tendangan. Dalam ritual jalan salib ini, Yesus Kristus diperankan seorang Gus Durian. Pertama saya agak kaget sih, bertanya sendiri, dalam diri saya bertanya, kok malah sih memerankan dari luar agama Kristen. Tetapi lalu saya mencoba menangkap bahwa jadi yang pertama adalah hubungan teman-teman di gereja ini dengan teman-teman Gus Durian itu sudah sangat dekat. Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta sudah memulai masa Pekan Suci Paskah 2022 dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Seperti saat pandemi Corona 2 tahun lalu, Gereja Katedral memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan pembatasan 75% jumlah jemaat. Jemaat juga diimbau untuk segera meninggalkan gereja agar tidak terjadi kerumunan yang dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru. Antusiasmenya terlihat. Jadi contohnya di Gereja Katedral, kapasitas kuota 1.105 itu hampir penuh, bahkan sudah penuh. Nah, itu sudah dilakukan pendaftaran baik dari umat paroki sendiri, lalu kemudian hari berikutnya dibuka untuk umat lain di paroki lain, seperti itu. Meski suasana tahun ini tak jauh berbeda dari tahun lalu, dari sisi jumlah jemaat lebih banyak yang bisa hadir di gereja. Banget ya, akhirnya dibuka juga kuotanya lebih banyak, udah agak seperti suasana biasa kan, jadinya seneng banget. Dari sisi pengamanan, pihak katedral juga menyiagakan keamanan internal dibantu jajaran kepolisian, TNI, dan organisasi masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kalau dihitung-hitung, kalau misalnya kita mulai puasanya tuh tanggal 3 ya, itu artinya sekarang sudah masuk ke hari 13 bulan Ramadan. Wah, ini luar biasa sekali. Sudah mulai memasuki pertengahan bulan Ramadan. Udah banyak yang siap-siap menuju Lebaran. Utamanya adalah bikin kue. Seru nih. Entah itu untuk konsumsi sendiri atau mungkin dijual lagi ya. Betul, tapi memang ngomongin soal kue ini apa ya, kalau misalnya untuk membuat kue peralatannya udah mulai dibanjiri. Kita juga udah mulai PO pesen kue itu kan ya. Udah mulai pesen pengen apa. Tapi tentunya nih selain soal kue dan juga peralatannya, yang juga dibanjiri warga ini adalah pegadaian. Jadi memang banyak warga yang sudah mulai menggadaikan perhiasannya, karena memang selain kebutuhan menjelang Lebaran ini kan banyak, tapi juga karena harga emas juga lagi tinggi. Kita lihat. Kawasan Cawang Kompor yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur mulai ramai disambangi pembeli yang memburu berbagai peralatan kue kering seperti oven hingga cetakan kue. Kawasan yang terkenal dengan sentra produksi kompor minyak hingga oven ini terkenal dengan kualitas barang dan harga yang relatif murah. Satu buah oven dengan loyang dijual seharga Rp250.000. Para pedagang mengaku dibandingkan sejak pandemi yang merebak 2 tahun lalu, kondisi saat ini jauh lebih baik. Tetapi naiknya harga bahan bakar minyak juga mempengaruhi produksi lantaran bahan baku ikut naik. Biasanya mah dari sekarang udah biasanya, ya. Tapi biasanya kalau paling rame, min 10 hari, min 1 minggu lah baru rame. Ya pasti kan oven, loyang-loyang, cetakan yang pasti itu kan mas, bahan-bahan kue ya itu untuk produksi sendiri sih mas. Selain oven, jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga juga mulai memburu dandang untuk membuat ketupat. Sementara itu, harga emas antam yang terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp1.006.000 per gram membuat warga menggadaikan perhiasan emasnya Kamis siang.
Selain itu, warga juga menjual emasnya karena kebutuhan yang meningkat selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kenapa emasnya dijual? Cuma butuh dana, Butuh dana ya? paket lebaran. Buat kebutuhan di rumah. Kebutuhan ini ya, terutama untuk Ramadan ya? Menurut salah satu pemilik toko perhiasan di Jalan Lasinrang, Parepare, Kifli, sejak harga emas naik, pembeli emas di tokonya terbilang lesu. Masih rendahnya daya beli masyarakat jadi salah satu penyebabnya. Tim Liputan, CNN Indonesia. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat berharap harga dan juga stok komoditas bahan pokok dapat kembali normal. Ya, untuk memastikan hal tersebut terjadi, Menteri Perdagangan mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk menjaga harga komoditas bahan pokok tetap stabil. Memasuki bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan meninjau harga bahan pokok di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Lutfi memastikan bahwa saat ini seluruh stok bahan pokok dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan harga saat Lebaran tiba. Kemudian kalau kita lihat barang-barang lain seperti cabai dan bawang, itu sudah turun lumayan turunnya gitu kan ya, malah kalau saya sama Kepala Badan Pangan ini kalau turunnya kebanyakan kasihan kepada petaninya kan, karena mereka mesti juga mendapatkan THR lebarannya. Dan juga kita juga lihat di situ tadi telur dan ayam juga cenderung turun, mudah-mudahan stabil terus, jangan sampai turun lebih banyak. Dan yang masih tinggi adalah minyak goreng. Terkait sempat melambungnya harga minyak goreng, Lutfi mengakui saat ini cenderung membaik. Namun Lutfi menegaskan akan berusaha menekan harga minyak goreng curah agar sesuai dengan HET. Senada dengan Lutfi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga mengatakan kestabilan harga akan dijaga, terutama hingga Lebaran tiba agar semua pihak dapat merasakan keuntungan. Kita sekarang tugasnya 2. Yang pertama adalah menjaga harga di hulu. Jadi tadi Pak Mendak sudah sampaikan, kalau harganya turun seperti telur sama ayam, cabai kita coba supaya bisa angkat sehingga yang di hulu ini bisa merasakan harga yang baik juga. Kemudian yang di hilir sudah pasti, kemudian sampai dengan Lebaran nanti kita pastikan stok itu stabil dan masuk terus ke Jakarta. Dalam pantauan ini, komoditas yang mengalami kenaikan adalah daging sapi dengan harga Rp130 hingga Rp140.000 per kilogram. Untuk mengantisipasinya, pemerintah akan menyiapkan stok daging sapi dan kerbau beku. Sementara untuk ayam potong dan telur, stoknya mengalami surplus. Sehingga ada kemungkinan jelang Lebaran tiba, harga ayam dan telur dapat ditekan kembali. Namun masyarakat berharap pemerintah segera dapat menurunkan harga minyak goreng kemasan. Kayaknya yang tinggi nggak ada tuh, cuman beda naik sedikit sih. Kayak gula biasanya 13,5 atau ini baru 15.000. Terigu cuman 12.000. Naik sedikit, nggak seberapa sih. Minyak yang kemasan itu yang belum turun-turun. Kalau yang curah turun. Ayam ya kira-kira sekilo ya 5.000-an lah sekilonya ayam. Kalau minyak kan 2 kali lipat tuh naiknya malahan kalau ayam. Tuh apa itu? Si minyak 2 kali lipat naiknya. Kalau ayam masih terjauh, daging apalagi dah katanya. Menjelang Lebaran, Supatmi berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk harga bahan pokok agar tidak melambung. Di beberapa wilayah di Indonesia ada loh masjid yang bangunannya mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Iya, bahkan nih salah satunya juga dibuat dengan arsitektur gabungan dari Romawi serta Jawa Islam. Nanti kita lihat detailnya ya, usai jeda.